siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Tongkapan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 4 Tongkapan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat berkah dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang laboratorium IPA SMP Negeri 4 Tongkapan dalam rangka menghadiri acara diseminasi dengan tema budaya positif pada siang hari ini tanpa halangan suatu agama. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sempurnanya di dalam akhir nanti. Bapak Ibu yang hormati, sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu izinkan kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala SMP Negeri 4 Tongkapan. Yang ketiga, diseminasi dengan tema budaya positif. Yang keempat, acara diskusi dan refleksi. Yang kelima, penutup. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali kegiatan siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Cukup, terima kasih. Semoga pada acara diseminasi siang ini membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita dan untuk SMP Negeri 4 Tongkapan. Bapak Ibu, memasuki acara yang kedua yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 4 Tongkapan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Resugi Panento MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif di sekolah terkait dengan calon bendera kita Bapak Sarjito Sarjana Pendidikan yang semuanya yang kami hormati. Pertama, puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat nikmat kepada kita semuanya, terutama yang memberikan kesehatan sehingga alhamdulillah kita saat ini dapat berkumpul di ruangan ini terkait dengan pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang terhormat, terkait dengan pelaksanaan diseminasi yang saat ini kita laksanakan budaya positif di sekolah, terkait dengan guru penggerak dalam hal ini di sekolah kita ada dua, yaitu Bapak Sarjito Sarjana Pendidikan dan Ibu Pungki Nora Pastanti Master Pendidikan yang melaksanakan diseminasi budaya sekolah. Untuk itu, para penghormat, mari kita ikuti dengan seksama. Untuk Ibu Pungki sudah beberapa waktu yang lalu, kemudian yang saat ini hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Bapak Sarjana Pendidikan akan melaksanakan diseminasi budaya positif sekolah. Bapak Ibu yang terhormat, dengan nanti adanya diseminasi ini, kami sangat berharap bisa mengimbaskan Bapak Sarjana dan Ibu Pungki nanti kedepannya bisa
mengimbaskan menjadi pionir terkait budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Nah, nanti akan kita ikuti secara seksama. Karena budaya positif di sekolah itu sangat erat kaitannya, sangat signifikan hubungannya dengan program sekolah ramah anak yang menjadi program unggulannya Bapak Bupati Bantul saat ini. Para ibu hormat, untuk itu budaya positif di sekolah ini nanti jangan sampai kita artikan kita tidak boleh tegas, tidak boleh keras dengan anak. Tetap kita harus mendidik para siswa kita dengan koridor, dengan norma-norma yang ada. Artinya seumpama anak itu memang harus nyaklat, kemudian terlalu over dan sebagainya, ya kita bisa agak tegas, ya. Bisa tegas, tidak keras tapi tegas, ya. Ya. Tetapi kalau anak itu belum kebanten, ya mungkin itu kita mengandaikan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang manajer, ya, dengan seorang manajer. Karena manajer itu kalau dengan anak buahnya, kalau dengan partnernya akan banyak maknanya. Kenapa? Kalau ada anak buah atau anak-anaknya itu ada kesalahan, melakukan hal yang tidak semestinya, hanya banyak apa, bagaimana dan sebagainya. Jadi kan tetap harus tegas terhadap siswa, harus tegas terhadap siswa. Nah, untuk lebih gambarnya Bapak dan Ibu, nanti mari kita bersama-sama kita ikuti diseminasi ini sampai akhirnya. Kita berharap dan berkata Tuhan yang Maha Kuasa, semoga dengan adanya guru penggerak sekolah kita dengan menerapkan budaya positif di sekolah ini nanti akan bisa membebaskan pada Bapak Ibu yang lainnya. Kemudian nanti sekolah kita bisa mengimplementasikan budaya positif ini dan nanti bisa menjadi sekolah yang betul-betul sekolah ramah anak yang tetap kita harus tegas dan mengedepankan karakter anak yang hebat dan menjadi anak yang soleh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak Tuhan dan semuanya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nanti dapat melanjutkan sambutan dari Kepala SMB Negeri Pampurna kepada Bapak Dr. Basuki Parento kami hormati. Memasuki acara yang ketiga, acara yang kita nantikan, kita tunggu-tunggu, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi nanti siang hari ini Bapak Sarjiono selaku narasumber akan memaparkan bagaimana sih istilahnya praktek-praktek budaya positif di sekolah, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai atau kebiasaan yang baik, kemudian apa saja strateginya seperti itu nanti kita bisa simak bareng-bareng sehingga nanti harapannya bisa mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna, kemudian menciptakan lingkungan yang humanis, harapannya dapat mewujudkan merdeka belajar di SMP Negeri Pampurna. Baik, kepada Bapak Sarjiono dipersilakan untuk Bapak. Baik, terima kasih Matur Nuwun dari selaku pembawa acara pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mengawali kegiatan diseminasi pada siang hari ini, supaya kita lebih semangat, kita beri salam
terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Seperti biasa kita sudah terbiasa dengan salam 3B. Oke, cek kekompakan dulu. 1, 2, 3. Salam 3B. Bertakwa, berprestasi, berbudaya. Baik, terima kasih. Semangat nih Bapak Ibu ya. Kita tepuk tangan dulu. Baik, diseminasi pada siang hari ini nanti kita akan membawakan tema terkait dengan budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa saat sudah mengetahui maupun membaca di beberapa sumber terkait dengan budaya positif. Nah, untuk itu pada kesempatan siang hari ini kita akan diskusi bersama terkait apa itu budaya positif, kemudian bagaimana caranya untuk menerapkan budaya positif. Nanti akan kita diskusikan pada sesi siang hari ini. Baik, yang pertama sebelum Bapak Ibu mengawali kegiatan, di sini ada beberapa pertanyaan. Tidak usah sepanik Pak Gatot ya. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak Ibu ya? Dijawab nanti. Saya ada kertas, nanti bisa ditulis di kertas ini ya. Yang pertama, pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira bisa mendisiplinkan siswa? Apa buatan Bapak Ibu? Pemberian hukuman? Ya, bisa. Coba. Oke, pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Oh, dapat. Pak Ganjar bisa jadi. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bisa. Oke, ditulis dulu ya Bapak Ibu. Nah, nanti ini pertanyaan komando atau pertanyaan komandik nanti akan kita jawab setelah sesi diseminasi selesai. Nanti kita akan mengetahui jawaban ini di sesi terakhir. Ya, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ini apa buat Bapak Ibu? Oh, wajib, wajib. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Guru berteman sebagai siswa. Iya. Ya, ditulis dulu jawabannya Bapak Ibu. Tidak usah mencontek ya, buat cukup di ini aja. Ya. Cekap, sudah cukup. Selanjutnya positif mindset. Jadi pemikiran yang positif. Apakah yang dimaksud dengan budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di suatu sekolah. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah kita apa betul? Oh, perlu hiburannya ya, perlu sekali. Untuk itu kita akan belajar bersama, kita akan sharing bersama terkait bagaimana cara untuk menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam budaya positif. Konsep inti yang digunakan untuk mewujudkan budaya positif. Jadi di dalam budaya positif itu ada beberapa konsep nih Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang nomor 3 ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah jika diterapkan dalam satu sekolah, dalam lingkup sekolah. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol guru dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari beberapa konsep ini yang mungkin baru dikenal atau mungkin Bapak Ibu baru mengenal saat ini, yang mana Bapak
segitiga restitusi itu ya Pak ya. Mungkin kok ada segitiga restitusi itu seperti apa? Nah, itu yang mungkin baru kita dengar sekarang dari Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu nanti akan kita kupas satu persatu seperti apa segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol guru itu seperti apa saja. Nah, nanti akan kita pelajari bersama. Yang pertama terkait dengan teori kontrol. Nah, ini saya dapatkan dari Dr. William Glasser bahwa beliau itu menyatakan terdapat miskonsepsi terkait dengan teori kontrol. Nah, yang pertama, miskonsepsi yang pertama bahwa guru itu memiliki ilusi bisa mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, mungkin Bapak Ibu kemarin atau saat ini masih beranggapan bahwa ketika kita itu mengkritik seseorang, kemudian kita bisa membuat seseorang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Mungkin saya sendiri juga berpikiran seperti itu. Ya, tapi ternyata nanti kita lihat materi berikutnya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bahwa Bapak Ibu guru itu termasuk orang dewasa di sekolah ini ya. Kemudian murid atau siswa itu masih anak-anak. Jadi Bapak Ibu guru bisa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu miskonsepsi. Miskonsepsi Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada cerita nih Bapak Ibu, cobalah buka. Dalam ilustrasi ini Bapak Ibu adalah saat mengepalkan tangan Bapak Ibu. Nah, sementara di dalam kepalan Bapak Ibu itu terdapat sesuatu yang berharga atau benda yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Nah, kira-kira benda yang menurut Bapak Ibu itu berharga itu apa saja Bu yang bisa digenggam oleh tangan? Oh, uang. Ada uang, kemudian ada apa? Oh, cincin atau berlian permata. Nah, yang menurut Bapak Ibu itu sangat bermakna atau berharga bagi diri Bapak Ibu. Nah, suatu ketika ada teman dari Bapak Ibu atau sahabat atau keluarga Bapak Ibu yang meminta untuk Bapak Ibu membuka genggaman Bapak Ibu itu, padahal di dalamnya itu Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan membukanya namun boten. Sudah dirayu, sudah dimotivasi atau sama orang tersebut, sudah dimarahi, sudah digoda. Selanjutnya Bapak Ibu, nah, di dalam disiplin positif itu terdapat nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik atau positif. Nah, kira-kira dari diri Bapak Ibu sendiri yang Bapak Ibu yakini itu nilai kebajikannya apa saja? Apa berani? Apa? Beriman. Nilai kebajikannya beriman. Pak Suradi? Jujur. Ya. Nilai kebajikannya yang diyakini Pak Suradi adalah seorang yang jujur. Pak Muji mungkin? Bertanggung jawabnya masing-masing. Bertanggung jawab. Nah. Pak Sugi?
kreatif. Nah, Bu Arum, nilai yang diyakini apa? Disiplin, boleh. Bu Septi, gotong royong, Pak Gatot. Disiplin sama Pak Masin. Bertanggung jawab Pak Ganjar. Berpikiran ya. Nah, itu merupakan beberapa nilai yang diyakini dalam disiplin positif. Nah, nanti anak-anak kita Bapak Ibu itu akan kita arahkan ke dalam nilai-nilai kebajikan tersebut, menjadi anak yang bisa disiplin, bertanggung jawab, kemudian dapat dipercaya dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu itu sudah tertuang dalam pelajar Pancasila yang kita kenal saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat berapa dimensi Bapak Ibu? Ada berapa dimensi? 6 apa 5? Ada 6. Yang pertama dimensinya apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang nomor 3, bernalar kritis. Yang nomor 4, kreatif. Yang nomor 5, bergotong royong. Dan yang terakhir, berkebinekaan global. Ini semoga Bapak Ibu sekalian dapat membawa anak-anak kita untuk mewujudkan ke dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Lanjut Bapak Ibu, masuk di motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan supaya tidak dihukum, supaya hatinya nyaman. Wah, aku tak makan sekolah kerupuk, supaya nanti tidak ada teguran dari Pak Kepala Sekolah misalnya. Nah, itu yang pertama, supaya menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu supaya mendapatkan penghargaan. Misalkan jika nanti kamu ulangan harian mendapatkan nilai 100, nanti akan mendapatkan uang 100.000 misalkan. Oke, supaya mendapatkan penghargaan. Kira-kira baik apa tidak Bapak Ibu ketika anak-anak diberikan motivasi seperti itu? Gimana Pak? Baik saja. Okay. Ada sisi baiknya deh, karena memotivasi anak-anak. Tetapi nanti di proses jangka panjang, jika anak-anak itu tidak ada suatu motivasi atau penghargaan, kira-kira anak tersebut akan melakukan hal yang kita minta apa betul? Tidak. Tidak. Karena dia itu hanya berdasarkan suatu motivasi atau penghargaan. Wah, ben oleh duit 100.000, ben gratis makan di kantin misalkan. Nanti proses jangka panjangnya kurang bagus. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi anak-anak itu sudah berperilaku didasarkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri sendiri. Seperti yang tadi, disiplin karena saya sudah menghargai diri saya sendiri, maka saya harus bersikap disiplin. Oh, saya harus bertanggung jawab karena saya menghargai nilai diri saya itu adalah seorang yang bertanggung jawab. Itu suatu motivasi yang ada dalam perilaku manusia. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang perlu ditanyakan? Belum? Jika belum, dilanjut Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, secara sepintas Bapak Ibu, antara konsekuensi dan hukuman itu hampir sama, ya? Hampir sama.
Nah mungkin yang baru yang seperti Pak Puji tadi ngendikake, yang restitusi itu adalah hal yang baru bagi kita. Ya kita akan melihat satu persatu Bapak Ibu terkait dengan apakah yang dimaksud dengan hukuman, apakah yang dimaksud dengan konsekuensi, dan apa yang dimaksud dengan restitusi Bapak Ibu. Nah jika hukuman itu merupakan identitas gagal, kemudian konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas sukses bagi diri seseorang. Yang pertama, hukuman. Apakah yang Bapak Ibu ketahui terkait dengan hukuman Bapak Ibu? Hukuman itu apa Bu? Oh, biar kapok. Jadi suatu perilaku supaya seseorang jerah atau kapok untuk melakukan sesuatu yang atau hal yang buruk, ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Bapak Ibu, ternyata hukuman itu sesuatu hal yang harus terjadi dan menyakitkan. Kemudian akan merasa tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu yang sangat panjang. Misalkan Budari sebagai pendidikan, misalkan ada anak yang melakukan suatu hal yang sangat keliru dan fatal, terus Budari itu melakukan suatu hukuman. Karena kamu sudah melanggar tertib sekolah, silahkan kamu itu lari 10 kali di lapangan basket. Nah, itu merupakan satu hukuman ya. Korban akan mendapatkan keadilan saat itu juga, karena sudah diadili sama Budari tadi, langsung keliling lapangan 10 kali. Tetapi Bapak Ibu, murid atau anak nanti akan tersakiti dan dalam jangka waktu yang panjang. Mesti nanti anak tersebut akan terngiang-ngiang dalam pikirannya. Walaupun anak tersebut sudah lulus nanti, wah aku biar tahu dihukum karo Budari, gitu. Akan timbul rasa dendam gitu yang berkepanjangan. Kemudian dalam hukuman itu perilaku pasif atau agresif itu akan meningkat, sehingga berperilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Jadi ketika dihukum di sekolah, dia akan tertib ketika di sekolah. Ketika di tempat lain, tidak. Dia hanya takut pada seseorang yang menghukum. Contohnya, peraturannya adalah datang sekolah itu jam 7.00. Kamu harus seperti apa jika telat? Silakan keliling lapangan, misalnya. Itu merupakan suatu hukuman. Murid akan membenci suatu peraturan, karena hukuman itu hanya satu arah di bawah itu. Misalkan Budari ketika menghukum itu tidak bertanya kepada anak, kok jenengan? Konsekuensi, ini bagus. Orang tua. Ya baik, Bapak Ibu mohon maaf, mohon dengan untuk klarifikasi. Jadi kita sudah menerapkan kurang lebih 2 tahun ajaran ini, kita tidak menerapkan lagi sanksi, tapi konsekuensi logis atas pelanggaran norma sosial di sekolah, pelanggaran tata tertib siswa, seperti itu. Kemudian sesuai dengan yang sudah kita sepakati di dalam tertib itu kan ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Itu ketika memang pelanggarannya berat, kita pandu anak untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani bersangkutan, orang tua, wali kelas, kemudian kepala sekolah. Nah, di situ muncul bahwa atas pelanggaran yang dilakukan pada hari ini, tanggal ini, jam sekian, di mana saya akan melaksanakan tindakan sebagai konsekuensi logis atas kesalahan saya, yaitu apa? Itu misal membersihkan toilet atau membersihkan taman, atau kita berikan tugas untuk storytelling, jadi dia buat deskripsi atas kesalahan dan untuk apa ya,
supaya dia lebih bisa menemukan alternatif solusi nanti ke depannya akan seperti apa. Jadi apa ya Pak, kita sebenarnya bukan hanya semata-mata takut karena undang-undang perlindungan itu kadang kejam, tetapi kita juga dalam hati kita nggak sampai hati kalau ada sanksi fisik. Saya sejauh yang saya ingat saya belum pernah menerapkan misal dia terlambat 10 menit kemudian saya minta lari keliling lapangan 15 kali misalnya, atau push up 50 kali misalnya, alhamdulillah belum pernah. Hanya saja saya pernah tergelitik dengan sebuah istilah yang disampaikan oleh rekan waktu itu, bahwa dalam implementasi kurikulum merdeka itu ada istilah menghamba pada murid. Itu sebenarnya kalau kita menempatkan diri di sekolah ini, karena mengingat kondisi sekolah masing-masing itu kan berbeda ya, antara input satu sekolah di sini dan yang lainnya. Nah seperti itu, jadi ada yang 1, 2, 3 kali diingatkan, ditegur dengan cara yang baik-baik, dia sudah ada menerima dan sudah ada perubahan perilaku yang positif. Ada yang ketika sudah ditegur 3 sampai 3 kali kemudian masih diulangi lagi, kita agak sedikit menaikkan intonasi diri gitu Pak. Karena mohon maaf ini saya nggak paham. Terima kasih Bu Dari atas refleksinya. Tadi hukuman Pak Ibu, alhamdulillah di SMA 4 Bangutapan sudah lagi tidak menerapkan terkait dengan hukuman. Yang kedua, terkait dengan konsekuensi. Kalau tadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi anak, nah konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian terdapat tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman tadi jangka waktunya panjang, kalau konsekuensi jangka pendek. Kemudian kalau hukuman tadi korban mendapatkan keadilan saat itu juga, jika konsekuensi korban itu bisa diabaikan.
Kemudian murid dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian membantu dalam penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, contohnya Bapak Ibu, kalau konsekuensi itu apa peraturannya? Kemudian mampukah kamu melakukannya? Nah, anak ditanya dulu, beda dengan hukuman tadi. Langsung di tempat itu Bapak Ibu langsung memberikan keadilan. Kalau yang konsekuensi ada diskusi dengan anak. Dampaknya nanti murid atau anak akan menghormati peraturan, ya. Nah, beda lagi Bapak Ibu kalau restitusi yang Bapak Ibu tadi tanyakan di awal. Jika restitusi itu adalah suatu pilihan Bapak Ibu. Ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, nanti akan diberikan suatu pilihan oleh Bapak Ibu sebagai guru pengampu. Kemudian menguatkan anak dalam jangka waktu yang sangat panjang. Jadi anak-anak dikuatkan, dicarikan solusi, mencari solusi bersama, bagaimana jalan keluarnya, seperti apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti Bapak Ibu bersama-sama memecahkan masalah dengan anak. Nah, dampaknya nanti murid atau anak akan menghormati dirinya sendiri maupun orang lain, Maka Bapak Ibu lanjut ya. Dilanjutkan. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa yang namanya hukuman itu sifatnya tidak terencana. Jadi secara tiba-tiba langsung anak melakukan suatu kesalahan, Bapak Ibu langsung memberikan keadilan saat itu juga dan di tempat itu juga. Konsekuensi itu merupakan sesuatu yang sudah terencana, sudah direncanakan, atau sudah disepakati bersama antara murid dan Bapak Ibu guru, seperti yang Bunda tadi sampaikan. Itu. Kemudian konsekuensi itu yang akan diterima bila ada suatu pelanggaran. Jika restitusi itu merupakan suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki dirinya supaya dia itu dapat diterima dalam suatu kelompok dengan keadaan yang lebih baik. Jadi jika siswa melakukan sesuatu, Bapak Ibu guru melakukan suatu bimbingan dan mencoba memberikan solusi kepada anak tersebut, nanti otomatis dia akan merasa lebih baik dan dapat diterima oleh temannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu Bapak Ibu terkait dengan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan lagi ya, supaya tidak ngantuk Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu diskusi dan mendengarkan paparan materi, yang pertama Bapak Ibu, anak disuruh mencatat 100 kali dalam buku miliknya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Ya, karena bersifat fisik tadi, fisik mencatat 100 kali ya, karena terlambat sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jelas hukuman nih Bapak Ibu ya, hukuman. Yang nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya. Ternyata itu ada positif dan negatif. Jadi hukuman belum tentu nanti berdasarkan pada negatif karena memori murid itu mampu mengingatkan jangka panjang, nggak perlu selalu berpikir negatif. Saya mengambil contoh yang konkret. Ketika saya menjadi wali kelas 7C itu, ada anak yang memang sudah banyak pelanggaran. Tetapinya tidak saya mainkan, tapi dengan kesepakatan dari teman-teman. Ternyata anak ini tidak sakit hati dan dendam itu tidak. Tapi justru ketika dia sudah sekian tahun tidak ada komunikasi dengan saya, dia ternyata bisa selesai sarjana
dia sampaikan memorinya masih kuat. Saya dulu tidak dinaikkan oleh Pak Muji, tapi saya tidak sakit hati. Inilah yang memicu saya akhirnya malah jadi seorang sarjana seni abdi dalam diktator Nari Jakarta. Itu yang luar biasa, itu positif. Kemudian yang kedua, itu di sekolahnya Pak Suyadi SMP Raya 2, itu anak yang dihukum lupa tembok malah jadi tentara. Ada yang sengaja memang melanggar yang kepingin malah ambulatan fisik terus itu aku dari fisik tentara. Jadi kita tidak mesti harus ada kata hukuman maknanya terus konotasinya negatif, belum. Tergantung dari anaknya tegas tiga, kemudian kita niatnya untuk apa, harus untuk mendidik ya seperti itu ternyata bukan hal yang harus kita takuti, ya tergantung saja. Yang mungkin hanya untuk tambahan saja kita. Oke, terima kasih Pak Muji. Itulah yang dinamakan keunikan siswa. Jadi setiap siswa itu cara pandangnya sendiri-sendiri. Ada yang malah menantang dari peraturan. Wah saya pengen lompat pagar supaya dihukum. Tapi kalau siswa yang taat peraturan pasti dia takut. Sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Itu merupakan keunikan Pak Muji terus keunikan dari setiap murid yang ada di sekolah kita. Mata Bapak Ibu, saya dilanjutkan ya. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Tadi di depan sudah disinggung bahwa sebuah penghargaan itu tidak selamanya bisa memotivasi prestasi siswa. Nah di sini dihukum oleh penghargaan itu bisa berpengaruh jangka pendek maupun dalam jangka yang panjang. Kemudian penghargaan merupakan sesuatu yang tidak selalu efektif. Ternyata jika anak misalkan diberikan penghargaan mendapat nilai 100 dapat 100.000, itu tidak selanjutnya seterusnya anak tersebut akan melakukan kebaikan. Kadang-kala nek aku ora dikai minimum 100.000, aku ora melakukan, itu tidak efektif. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Misalkan dalam satu kelas yang juara 1 akan mendapatkan imbalan sekian. Padahal Bapak Ibu yang namanya prestasi itu tidak hanya juara 1, bisa juara 3, bisa juara 2. Jadi nanti akan merusak hubungan pertemanan anak tersebut. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jika tidak ada penghargaan, saya tidak akan melakukan sesuatu, tidak ada motivasi, kualitas dirinya akan menurun. Penghargaan mematikan kreativitas. Jelas ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu adalah sesuatu yang menghukum bagi siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Akan timbul rasa iri misalnya. Wah dia mendapatkan ini kok saya enggak, padahal saya sudah berusaha. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik, jadi tidak ada motivasi dalam dirinya sendiri. Dia akan melakukan sesuatu jika dia mendapatkan penghargaan. Itu Bapak Ibu. Seandainya Pak Sadi, kalau penghargaan terbalik itu kira-kira nanti efeknya positif apa negatif ya? Yang saya sampaikan misalnya begini, butuh uang terus saya ingin penghargaan yang apa mana? Misalnya sebenarnya apa yang membawa kasus itu kok jadi ya kira-kira menjadi siswa yang berperilaku menyimpang. ini penghargaan yang positif. Positif. Nanti pripun Bapak Ibu kalau seperti itu? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Belum nanti kayaknya. Ya, coba nanti pripun ada yang berpendapat Bapak Ibu? Oh yang kemarin, iya.
kumpulkan di gor, kita pilih, kita jadikan mereka agen kebersihan sekolah, sehingga mereka pada saat itu malah di luar ekspektasi. Kita hanya meminta untuk membawa tempat sampah di depan kelas itu disimpan di gudang, kemudian di kedua membersihkan taman dan lingkungan. Tapi ternyata mereka malah keseringan sampah-sampah yang ada di laci yang sudah disimpan masing-masing di kantong plastik malah dikeluarin semua, mau dibuang kemana di suatu tempat. Mungkin itu salah satu bentuk yang disampaikan. Oh ya, berarti malah bisa ada nilai positifnya gitu dari gitu. Sudah diterapkan gitu. Sudah. Iya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Dari Pak Puji sharingnya. Kita kan ada kekhawatiran nggak? Seumpama semacam itu, sehingga besar nilai biasa gitu ya. Karena pola pikirnya anak itu negatif kan ngomong, baik, salah baik, biar itu negatifnya. Ya, efek negatif, betul. Negatifnya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, Bapak Ibu lanjut guys. Mengapa Bapak Ibu kita sebut keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kalau selama ini kan kita membuat peraturan kelas. Nah, kita akan mengubah mindset kita, tidak lagi ada peraturan, tetapi yang ada adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kira-kira karena apa Bapak Ibu? Musyawarah, jadi suatu tata tertib yang ada di kelas, misalnya itu dilakukan dengan musyawarah bersama. Misalnya kalau tidak demikian akan terjadi konsekuensi, misalnya didenda 500. Nah itu dimusyawarahkan bersama dalam satu kelas. Nah ini keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ada apa Bu? Dibuat secara bersama. Jadi ada kesepakatan Bapak Ibu. Kalau peraturan itu lebih yang membuat siapa? Guru Pak Adot nek orang dalam matematika rasa melu pelajaran. Nah itu merupakan peraturan yang dibuat secara satu arah saja. Tetapi kalau keyakinan, nanti Bapak Ibu sudah terdapat musyawarah. Benar Ibu dari tadi ada musyawarah, kemudian ada kesepakatan bersama yang kita yakini bersama. Misalkan kelas 8C itu keyakinan kelasnya yang tadi diambil dari dimensi ada gotong royong, ada bertanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya. Itu merupakan keyakinan kelas bersama dan harus dijalankan secara bersama. Kira-kira ada kemungkinan setiap kelas keyakinan kelasnya berbeda apa tidak Bapak Ibu? Nah, kemungkinan ada karena setiap kelas itu siswanya juga beda. Otomatis cara berpikirnya juga berbeda. Nanti setiap kelas bisa jadi keyakinan kelasnya itu berbeda. Oke, kenapa bukan keyakinan, bukan peraturan saja? Kok keyakinan? Karena itu keyakinan itu lebih mengena ke anak-anak karena dibuat secara bersama. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada satu ilustrasi cerita Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan terkait tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Karena apa Bapak Ibu? Kok kita bisa menaati peraturan? Karena apa? Kesehatan, keselamatan. Berarti Bapak sudah meyakini bahwa saya tidak memakai helm, keselamatan saya akan terancam, kesehatan saya akan terancam. Berarti sudah termasuk di keyakinan. Ada yang berpendapat karena ada polisi Pak, merah helm akan ditilang. Nah, itu bukan keyakinan. Nah, yang kedua,
mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena apa? Kesehatan diri. Betul. Berarti sudah meyakini bahwa kita harus menjaga kesehatan. Jangan sampai kalau kita sakit orang lain juga yang akan repot. Oke, sudah masuk di materi sebelumnya Bapak Ibu. Lanjut. Kita simpulkan Bapak Ibu bahwa keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal yang telah disepakati secara tersirat maupun tersurat. Itu keyakinan ya. Jadi sudah disepakati, ada musyawarah kelas, kemudian anak-anak sudah sepakat, kemudian setelah sepakat nanti keyakinan itu ditempel di kelas tersebut, tentu di tempat yang mudah terbaca, mudah dibaca. Kemudian jika peraturan itu biasanya hanya dibuat oleh Bapak Ibu guru secara satu arah. Peraturan kelasnya kita seperti ini, walaupun dalam peraturan itu ditulis kesepakatan kelas, tetapi yang membuat itu hanya Bapak Ibu guru saja. Itu hanya disebut peraturan ya, bukan keyakinan. Itu kesimpulannya. Nah, kemudian prosedur atau langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini mohon nanti untuk Bapak Ibu wali kelas ya, bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah, kalau dalam kelas ya, anak-anak, kemudian dipandu oleh Bapak Ibu guru untuk bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan apa yang perlu disepakati bersama. Misalkan si A, apa peraturan yang ingin kita sepakati? Silakan apa Bapak Ibu? Silakan apa? Kalau peraturan di kelas itu tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat gaduh saat pelajaran berlangsung, itu peraturan. Kemudian mencatat semua masukan yang diberikan oleh siswa atau murid, dicatat, nanti sekretarisnya mencatat tadi. Kemudian mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi positif, yang tadi tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita menghindari kata-kata negatif, dibuat yang positif. Tidak membuat gaduh saat pelajaran. Tenanglah di saat pelajaran. Menjaga ketenangan saat pembelajaran dan lain sebagainya, masih banyak Bapak Ibu. Tinjau ulang keyakinan kelas. Nanti yang sudah tersusun rapi nilai-nilai positif tadi ditinjau ulang, yang A, yang B sampai yang kesekian disepakati bersama. Setelah disepakati bersama, kemudian nanti anak-anak tersebut akan bertanda tangan, Bapak Ibu, tanda tangannya supaya anak tersebut meyakini, oh saya sudah tanda tangan. Jika perlu cap jempol Bapak Ibu ya. Anak itu dicap jempol bersama dengan wali kelasnya. Jika sudah, langsung ditempel di kelas tersebut. Saya melihat di kelas 7C sudah ada tempelan itu keyakinan kelas. Di kelas 7C sudah ada. Ini langkah-langkah atau prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu di kelas masing-masing. Oke, lanjut masuk di posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol itu Bapak Ibu guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai penghukum. Nanti yang paling menyeramkan di Bapak Ibu sebagai penghukum. Yang nomor 2, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang nomor 5 adalah sebagai manajer. Coba dituliskan lagi Bapak Ibu di kertas yang tadi. Kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu guru ada di bagian mana selama ini? Posisi kontrol jenengan ada di mana Bapak Ibu?
Sudah tuliskan? Ya, jika sudah, ini ada video nanti monggo saja dengarkan bersama, diperhatikan. Nanti setelah Bapak Ibu melihat video tayangan yang ada di layar, coba nanti kita simpulkan bareng-bareng. Kira-kira posisi yang paling optimal, posisi yang paling ideal untuk seorang guru itu adalah posisi yang apa? Pak Hasim, kira-kira posisinya apa? Sebagai temankah? Sebagai penghukum? Sebagai pemantau atau manajer? Sebagai teman, okay. Sebagai teman, okay. Supaya lebih akrab dengan anak-anak. Kalau Pak Ganjar apa Pak? Sebagai manajer, okay. Manajer makanya. Bu Septi, teman juga. Okay. Oh, teman kenapa Bu Septi? Kok memilih sebagai teman? Supaya? Oh, supaya lebih nyaman dengan anak-anak. Oke. Ini Bapak Ibu kita lihat sebentar. Iya, penghukum Bapak Ibu. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk memantau murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nakal
Yang terakhir posisi manajer Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat dulu lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu harus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, sudah nih Bapak Ibu ya? Ya, kira-kira posisi kontrol yang terbaik itu yang mana Bapak Ibu? Sebagai teman atau manajer atau sebagai penghukum? Betul Pak Ganjar ya? Ya, yang paling tepat adalah sebagai manajer. Di sini artinya manajer itu bukan kepala sekolah, itu buatan, karena Bapak Ibu guru itu sebagai pemimpin pembelajaran ketika di kelas. Jadi sudah selayaknya Bapak Ibu menerapkan posisi sebagai manajer. Sebagai teman juga bagus, tetapi nanti posisi anak-anak tidak akan terlalu menghargai Bapak Ibu guru. Itu Bapak Ibu. Lanjut, posisi kontrol tadi yang terbaik adalah manajer. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, mencukupi sandang, mencukupi papan. Okay. Yang kedua adalah kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima dalam suatu tempat. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, kemudian kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan untuk penguasaan. Ini yang dirasakan anak-anak ketika di sekolah Bapak Ibu. Dia pengen sekali merasa diterima dalam kelas tersebut. Adakah dari anak-anak kita yang mungkin dijauhi atau dicuekin sama temannya? Tidak nih Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira ini kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Bimo adalah seorang anak TK yang mana dia selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang sangat ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru
Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Misalkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira untuk memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk di kasih sayang, gitu. Dia butuh kasih sayang. Lanjut, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Aku merasa bangga dan keren. Kesenangan, betul. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Aku bosen belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja di kelas. Apa? Pak Kejar. Aku bosen belajar di kelas terus hanya mendengarkan bu guru di kelas. Kebebasan, betul. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru mengejar aku. Penguasaan, dia bisa menguasai Bapak Ibu. Oke. Nah, beberapa materi tadi Bapak Ibu itu akan menuju ke dunia yang berkualitas Bapak Ibu. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Bapak Ibu sekalian, bahwa tempat itu merupakan suatu tempat yang akan menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang atau pandangan atau hal-hal yang membuat Bapak Ibu itu bahagia dan terpenuhi akan kebutuhan dasar dari Bapak Ibu. Misalkan dunia berkualitas itu diibaratkan sebagai album foto kenangan Bapak Ibu. Mungkin Bu Septi akan menyematkan di album itu foto apa Bu? Foto kenangan masa kecil, ya, untuk mengingat masa lalu. Kalau Pak Muji mengingatkan masa apa ya? menyematkan foto pernikahan, ya, itu merupakan sesuatu yang sangat indah ya Pak ya. Bu Harum akan menyimpan foto apa? Foto bersama siapa? Dengan seseorang yang dianggap spesial. Oh, spesial. Kalau Bu Parti apa Bu? Akan menyimpan kenangan apa di album kenangan itu Bu? Oh, dengan keluarga. Nah, setiap orang itu memiliki kebutuhan masing-masing. Ada kesenangan dan keluarga dengan orang spesial, masa kecilnya ketika menikah. Nah, itu merupakan kebutuhan dari seseorang. Berbeda-beda Bapak Ibu setiap orang. Jika sudah terpenuhi, otomatis Bapak Ibu akan merasa bahagia. Oh, kebutuhanku sudah terpenuhi, maka saya merasa bahagia. Begitu pula dengan anak-anak Bapak Ibu. Ketika di kelas, kebutuhannya kan banyak Bapak Ibu. Tidak hanya kebutuhan untuk mendengarkan materi maupun pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Mungkin anak-anak butuh juga yang namanya kebebasan. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat, mungkin kebebasan dalam mengerjakan tugas, tidak hanya dibatasi dalam merangkum materi, meringkas materi, kemudian mengumpulkan di Bapak Ibu guru, kemudian hanya membuat apa? Membuat video. Nah, mungkin anak-anak diberikan kebebasan untuk mengerjakan tugas-tugas dalam hal yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan minat dari anak-anak tersebut. Anak-anak yang suka dengan musik bisa memahami atau menyimpulkan materi dengan membuat atau mengubah musik dengan kata-katanya sendiri. Jika anak-anak yang suka puitis bisa memahami materi dengan membuat puisi. Jika anak-anak yang suka akademik bisa membuat makalah dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa video ya, yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anak di kelas. Nah, coba Bapak Ibu dijawab lagi Bapak Ibu. Atau sudah mengantuk Bapak Ibu? Belum ya? Nah,
Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Oh, orang tua, keluarga mungkin nih Bapak Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Bapak Ibu? Nilai yang paling penting adalah jujur, bertakwa, disiplin, dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang ideal, kira-kira karakter atau sifat apa yang paling Bapak Ibu inginkan? Bulannya apa Bu? Yang paling diinginkan apa? Karakter yang paling diinginkan sebagai seseorang yang ideal. Seseorang yang memiliki akhlak, kalau versinya Burani. Kalau versinya Pak Suradi, orang yang paling ideal itu menurut Pak Suradi orang yang seperti apa? Jujur. Ya, termasuk seorang yang jujur. Apa pencapaian Bapak Ibu yang dapat dibanggakan, yang sangat dibanggakan, pencapaian saat ini? Saya sudah menjadi orang yang titik. Pencapaian yang sangat dibanggakan apa Bapak Ibu? Oh, pencapaian adalah memiliki anak, bermanfaat bagi orang lain. Apakah pekerjaan ideal menurut Bapak Ibu? Yang paling ideal adalah seorang guru. Bisa menularkan materi ke anak-anak, bisa belajar mengendalikan diri sendiri, ya, gitu. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Bapak Ibu merasa itulah titik puncak hidup Bapak Ibu. Apakah karena sudah cair sertifikasinya? Apakah karena Bapak Ibu sudah memiliki putra putri yang berhasil? Itu masuk di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Putra putri yang soleh dan soleha. Apa yang paling bermakna dalam hidup Bapak Ibu? Yang paling bermakna itu apa Bapak Ibu? Yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Lanjut Bapak Ibu, sudah terjawab. Nah, sekarang yang terakhir, materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi sudah ada di posisi manajer nih Bapak Ibu ya. Yang pertama ditanya dulu anaknya itu kesalahannya apa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu memiliki kesalahan apa? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa kira-kira yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, untuk mewujudkan restitusi atau segitiga restitusi memang agak sulit Bapak Ibu ya, agak sulit. Saya pun juga kesulitan Bapak Ibu untuk mengejawantahkan segitiga restitusi. Nah, coba Bapak Ibu kita cermati bersama contoh video pendek terkait dengan praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini ada video Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah?
Kenapa hari ini ada meeting? Nah ini yang menstabilkan aktivitas. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah, Pak. Kesel banget. Saya besak-besak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi ya? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa beraktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir, Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? ya nyaman lah, bangga dan bersabar dengan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, sampun Bapak Ibu. Video tadi mengakhiri slide yang ada pada diseminasi pada siang hari ini. Mungkin sekian materi budaya positif yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya telah mendukung tugas saya pada kesempatan hari ini. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu kami kembalikan kepada moderator Ibu Wulandari, monggo. Baik, kami terima kasih kepada Bapak Sarjono yang telah menjadi narasumber yang telah berbagi ilmu pengetahuan dan informasi kepada kita semuanya. Insya Allah kami sangat bermanfaat. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Bapak Sarjono. Bapak Ibu, kita memasuki sesi diskusi tanya jawab dan refleksi. Jadi dipersilakan bagi Bapak Ibu yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti
setelah program dari pemerintah daerah, saya program sekolah. Ada program sekolah anak-anak itu sangat erat hubungannya, sangat erat, sangat signifikan hubungannya dengan program tersebut, yaitu antara sekolah anak-anak dengan budaya. Karena di situ kita seorang pendidik sebagai seorang manajer dengan fungsinya seorang manajer, kemudian bisa menggali dana siswa yang melakukan kesalahan, dan yang melakukan pelanggaran dan sebagainya. Mungkin selama ini kebanyakan dari kita sebagai pendidik itu dulu sebagai penghukum dan dulu sebagai orang manajer. Nah, semoga nanti dengan adanya visi-misi budaya positif ini, nanti harapannya semua bapak ibu dan anak-anak usaha bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah tersebut ini, sehingga nanti betul anak akan merasakan enjoy, kemudian anak akan merasakan desain dan sebagainya. Tapi harus diingat, kita sudah harus bersikap tegas jika ada anak-anak yang melakukan hal-hal yang memang yang melanggar tertib atau keyakinan Nabi sangat kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, saya akan coba merefleksi kegiatan diseminasi informasi yang sudah dilaksanakan oleh rekan saya, Bapak Sarjono SPD, pada kesempatan siang hari ini, hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Baik, saya merasa sangat terinspirasi. Dari diseminasi ini saya bisa paham bahwa budaya positif idealnya dilaksanakan di sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar di SMP Negeri 4 Pangutapan. Saya paham bagaimana menanamkan nilai-nilai dan pembiasaan yang baik bagi diri saya sendiri dan bagi anak-anakku di SMP Negeri 4 Pangutapan. Kemudian saya akan belajar untuk menerapkan strategi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sarjono di dalam kegiatan diseminasi, bagaimana untuk mengajak diri kita dan anak-anak menerapkan berbudaya positif di sekolah. Saya tahu kemudian bagaimana memposisikan diri sebagai guru, apakah sebagai teman, apakah sebagai penghukum, atau sebagai manajer. Terima kasih atas ilmunya Bapak Sarjono, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan SMP Negeri 4 Pangutapan Jaya. Terima kasih, semangat selalu Pak Sargi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan refleksi pemaparan dari beliau Bapak Sarjono SPD di dalam memaparkan materinya tentang diseminasi budaya positif. Setelah mengikuti dengan seksama, maka kami memberikan refleksi bahwa kita semakin tahu akan memposisikan anak-anak kita sebagai siswa, kita harus memperlakukannya bagaimana, dan juga kita
bisa semakin menyadari dan bisa memposisikan diri kita sendiri sebagai seorang guru itu posisinya seperti apa. Nah, setelah mengikuti pemaparan dari yang disampaikan beliau Bapak Sarjono SPD, kita ternyata masih banyak hal-hal yang perlu kita paskan terhadap diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Nah, salah satunya selama ini kita itu rata-rata guru itu sebagai posisi yang pertama itu penghukum. Padahal setelah mengikuti pemaparan yang disampaikan beliau Bapak Sarjono, ternyata posisi itu adalah posisi yang paling tidak pas untuk kita. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bisa memposisikan dirinya sebagai seorang manajer, sehingga nanti kita bisa memberikan apa yang perlu disampaikan kepada murid-murid kita, memposisikan murid-murid kita sebagai subjeknya, sehingga murid-murid kita ketika ada masalah apapun kita bisa menanganinya secara bersama-sama, melibatkan antara murid dengan gurunya, solusi terbaik seperti apa, dan guru harus punya kewajiban untuk bisa memberikan solusi setiap permasalahan yang muncul dari murid-murid kita, dan solusi yang positif dalam artian tidak ada yang di posisi salah, sehingga nanti pas di dalam memberikan terapi, di dalam memberikan pelayanan kepada murid-murid, sehingga nanti terjadinya proses belajar mengajar akan semakin kondusif, akan semakin nyaman, akan semakin kita saling bahagia dan bisa mencapai tujuan sesuai dengan tujuan kita bersama. Mungkin demikian saja. Terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Saya sangat mendukung untuk bisa melaksanakan tindak lanjut mungkin pemaparan-pemaparan yang seperti ini di acara berikutnya. Terima kasih.